Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang analisis manajemen keuangan yang berjudul PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk didirikan pada tahun 1992 dan telah menjadi salah satu produsen susu terbesar di Indonesia. Berawal dari visi untuk menyediakan produk susu berkualitas tinggi, Ultra Jaya fokus pada inovasi dan teknologi dalam produk produksinya. Perusahaan ini terkenal dengan produk susu UHT, yogurt, dan berbagai olahan susu lainnya yang banyak diminati oleh konsumen. Dengan pendekatan yang mengutamakan kualitas, Ultra Jaya telah memperoleh berbagai sertifikasi, termasuk ISO, yang menunjukkan komitmennya terhadap standar internasional. Ultra Jaya juga berinvestasi dalam praktik berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengolahan sumber daya yang efisien. Jaringan distribusinya yang luas memungkinkan produk Ultra Jaya dijangkau di seluruh penjuru Indonesia, menjadikannya salah satu pilihan utama di pasar. Melalui inovasi, terus-menerus dan fokus pada kebutuhan konsumen, PT Ultra Jaya Milk terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri susu Indonesia. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ayu. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama rasio lancar, kedua rasio cepat, dan ketiga rasio kas. Rasio lancar di tahun 2021 3,11, di tahun 2022 3,08, dan di tahun 2023 itu 6,18. Lalu rasio cepat di tahun 2021 ini 2,67, di tahun 2022 2,56, dan di tahun 2023 4,17. Rasio kas di tahun 2021 1,02, di tahun 2022 0,92, di tahun 2023 3,04. Lalu analisisnya, rasio lancar di tahun 2021 itu 3,11 dan di tahun 2022 3,08. Rasio lancar di tahun ini relatif stabil dan cukup tinggi karena berada di angka 3. Dan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dalam posisi yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu penurunan sedikit dari 3,11 ke 3,08 tidak signifikan dan mencerminkan stabilitas dalam pengeluaran likuiditas perusahaan. Lalu lonjakan besar dalam rasio lancar dari 3,08 di tahun 2022 menjadi 6,18 di tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam rencana perusahaan. Perusahaan sekarang memiliki lebih dari 6 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban lancar. Tetapi rasio lancar yang terlalu tinggi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan mungkin tidak mengoptimalkan asetnya untuk pertumbuhan atau investasi. Lalu rasio cepat di tahun 2021 ini 2,67 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya lebih dari 2 kali lipat. Ini mengindikasikan likuiditas yang baik. Tetapi di tahun 2022 terjadi penurunan rasio 2,56, tetapi tetap di atas 2. Ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas masih baik, ada sedikit penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 4,17. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan kini memiliki 4 kali lipat aset lancar tanpa persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Dan ini juga menunjukkan likuiditas yang sangat kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang terakhir, rasio kas pada tahun 2021 1,02
dan di tahun 2022 0,92, di tahun 2023 3,04. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, rasio yang meningkat tajam pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam likuiditas keperusahaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Meliawan. Pada Meliawan dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio utang terhadap aset 2021 0,30, 2022 0,30, 2023 0,11. Rasio utang terhadap ekuitas 2021 0,44, 2022 0,44, 2023 0,12. Rasio utang jangka panjang 2021 0,13, 2022 0,13, 2023 0,01. Analisis rasio utang terhadap aset. Di tahun 2021 dan 2022, rasio yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang konsisten terhadap aset. Lalu di tahun 2023, penurunan signifikan menjadi 0,11 menunjukkan pengurangan utang yang besar atau peningkatan aset. Rasio utang terhadap ekuitas di tahun 2021 dan 2022, rasio yang konsisten 0,44 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur pembiayaan yang stabil dengan utang yang seimbang terhadap ekuitas. Dan di tahun 2023, penurunan drastis menjadi 0,12 menunjukkan bahwa perusahaan telah secara signifikan mengurangi utang dan meningkatkan ekuitas. Hal ini bisa diartikan sebagai penguatan struktur modal dan pengurangan resiko finansial. Analisis rasio utang jangka panjang di tahun 2021 dan 2022, rasio yang stabil di angka 0,13 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang jangka panjang yang konsisten terhadap aset. Lalu, di tahun 2003, penurunan drastis menjadi 0,01 menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam utang jangka panjang atau peningkatan aset yang drastis. Hal ini bisa diartikan bahwa perusahaan telah melunasi sebagian besar hutang jangka panjangnya, sehingga memperkuat posisi keuangan dan mengurangi beban bunga. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Pada rasio perputaran piutang pada 2021 10,18, 2022 2,47, 2023 10,94. Perputaran persediaan 2021 6,21, 2022 1,38, 2023 3,92. Analisis rasio perputaran piutang. Di tahun 2021 10,18, 2022 2,47 dan di 2023 10,94. Rasio perputaran piutang menunjukkan perjalanan yang signifikan dari efisiensi tinggi, penurunan tajam, hingga pemulihan yang baik. Perusahaan harus terus memantau dan menyesuaikan strategi pengelolaan piutang untuk memastikan arus kas tetap sehat dan menghindari masalah yang pernah terjadi di tahun 2022. Analisis rasio perputaran persediaan. Di tahun 2021, 6,21, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaannya sekitar 6,21 kali dalam setahun.
Di tahun 2022 menurun drastis menjadi 1,38, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menjual persediaan. Lalu di tahun 2023 terjadi peningkatan kembali ke 3,92, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai memperbaiki manajemen persediaan dan meningkatkan penjualan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Kepada Jessica, dipersilahkan. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio itu terbagi rasio adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 3, profit margin, ROA, dan ROE. Profit margin di tahun 2021 adalah 0,41, di tahun 2022 0,38, dan di tahun 2023 0,32. Rasio ROA di tahun 2021 adalah 0,39, 2022 0,08, dan di tahun 2023 0,35. Rasio ROE di tahun 2021 adalah 0,56, di tahun 2022 0,12, di tahun 2023 0,39. Analisis profit margin pada tahun 2021 cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan 41% dari pendapatannya sebagai laba setelah semua biaya. Di tahun 2022 terjadi penurunan 3% menjadi 38%. Ini memungkinkan bahwa biaya operasional meningkat. Penjualan menurun, lalu di tahun 2023 mengalami penurunan lebih lanjut sebesar 6%, menjadi 32%, yang menunjukkan berarti perusahaan semakin kurang efisien dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Analisis ROA atau Return on Asset. Pada tahun 2021, ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 39% laba bersih dari total aset. Lalu di tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 8%. Penurunan ini sangat mencolok dan mungkin disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional, penurunan pendapatan atau investasi besar. Lalu di tahun 2023 meningkat kembali ke 35%, menunjukkan pemulihan drastis di tahun sebelumnya. Analisis ROE atau Return on Equity. Di tahun 2021, ROE menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan perusahaan menghasilkan 56% laba bersih dari ekuitas. Di tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 12%, lalu di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 31%, dan ini menunjukkan pemulihan yang sangat baik. Sekian presentasi kami pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.